Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Selamat datang di channel SMP Negeri 4 Purwokerto. Masih bersama saya, Danang Guru Sukmawan, pada video pembelajaran PPKN kelas 7. Pada materi sebelumnya kita telah membahas pembentukan BPUPKI. Dan pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kedua, yaitu perumusan dasar negara. Bagaimana penjelasannya? Ikuti video berikut ini. Cekidot. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan tanpa pondasi yang kuat, tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Ketua BPUPKI, Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI tersebut, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Meskipun diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Usulan mengenai dasar negara merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, kemudian Supomo, dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin saat mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia mengatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat.
akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, yaitu mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka, yaitu usulannya berbentuk filosofis Grondslag atau Weltanschauung. Filosofis Grondslag atau Weltanschauung adalah fundamen filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya adalah asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dengan anggota terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, AA Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia merdeka. Usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama adalah golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. 2. Golongan usul yang mengenai dasar. 3. Golongan usul yang mengenai soal unifikasi dan federasi. 4. Golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara. 5. Golongan usul yang mengenai warga negara. 6. Golongan usul yang mengenai daerah. 7. Golongan usul yang mengenai soal agama dan negara. 8. Golongan usul yang mengenai pembelaan. Dan yang ke-9, golongan usul yang mengenai soal keuangan. Sesudah sidang Chuo Sangiin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI bertempat di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, AA Maramis, Mr. Ahmad Subarjo sebagai golongan kebangsaan. Kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan R. Abikusno Cokro Suyoso sebagai golongan Islam. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9, bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan untuk kesepakatan, yaitu tentang rancangan pembukuan hukum dasar atau lebih kita kenal Undang-Undang Dasar.
Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Persetujuan panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Muqaddimah. Oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo disebut Gentleman's Agreement. Naskah Muqaddimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Panitia kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa Muqaddimah dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah Muqaddimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI, yaitu tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Muqaddimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun, yaitu dari Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Tengku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada sidang PPKI tanggal 8 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu tadi penjelasan singkat materi perumusan dasar negara. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.